Apa kabarnya malam hari ini? Saya mau lihat responnya di kolom chat, boleh ya? Halo, selamat malam, selamat malam. Saya belum lihat nih responnya di kolom chat. Apa kabarnya teman-teman malam hari ini? Siapa tahu malam hari ini ada yang kabarnya luar biasa. Siapa tahu malam hari ini ada yang kabarnya baru sampai rumah Bu Lisa. Siapa tahu malam ini ada yang kabarnya sudah menanti-nantikan Ibu Farah yang akan berbagi dengan kita semua ilmunya tentang enroll dan duplication gitu ya. Hai, asik. Sudah banyak loh yang merespon di kolom chat kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Untuk Ibu Joy Asri, Ibu Iva, Ibu Yulan. Hai Kakak Yulan. Lalu dengan Ibu Sil Rahma, dengan Kakak Ruri, dengan Kakak Reski, dengan Ibu Dewi, dengan Hai Kakak Risha, apa kabar kamu? Kakak Nisa, Kakak Andi Asmi, Kakak Latifah, selamat malam semuanya. Yes, teman-teman pasti sudah menunggu-nunggu ya Pak, karena malam hari ini kemarin kita udah meeting berapa kali gitu ya sama Kakak Farah. Materinya semoga sih sangat menginspirasi, materinya sih semoga bisa benar-benar membantu kita punya ilmu baru tentang enroll, tapi terutama juga tentang bagaimana menduplikasinya. Tapi sebelum kita mulai, boleh nggak saya pengen tahu juga, teman-teman, malam hari ini boleh absen-absenan ya kita ya, dari kota manakah teman-teman berasal? Tapi kasih tahu saya dong, di kota tersebut lagi hujan atau lagi udaranya cerah ceria atau baru banget sunset gitu ya, atau lagi bintang-bintang di langit lagi cerah atau seperti apa? Boleh dong, saya boleh tahu dong. Yuk, Kakak Joy, ada yang mau izin off cam boleh. Aduh, Probolinggo, Balikpapan cerah, Probolinggo lagi musim angin kencang, iya ya. Garut lagi dingin, ini enak banget ya di Garut ya, emang rasanya suasananya menyenangkan. Dari Surabaya, Kakak Iva, angin, bulan terang loh, adem banget rasanya mendengarkan Purwakarta bulan terang. Dari Brebes terang, kayaknya di Depok juga terang deh. Suasana malam hari ini mendukung keterangan Kakak Farah untuk bersama-sama menerangi jalan kita semua tentang enrollment dan tentang duplikasi. Aduh, kalau Bekasi memang polusi ya, bener nggak sih, Kakak Uci? Jangan juga, Bu. Baiklah kalau begitu teman-teman sekalian. Halo, selamat malam Ibu Faradiba. Halo, Bu Lisa. Selamat malam untuk teman-teman, salam kenal dari Ibu Farah nih. Saya akan mempersilahkan sekarang Ibu Farah yang akan memperkenalkan dirinya dan akan membagikan kisahnya dan kemudian resep rahasianya tentang enrollment dan bagaimana menduplikasinya dengan baik. Jadi saat ini saya langsung menyerahkan kepada Ibu Farah untuk berbagi dengan kita semua. Dan saya yakin teman-teman akan banyak mendapat inspirasi dan ilmu di malam hari ini. Selamat menikmati inspirasi Amin. berikut dari Ibu Farah Ribah ya. Terima kasih loh Bu Farah sudah mau berbagi. Terima kasih, Bu Lisa. Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Farah, Farah Dibah. Jadi, malam ini aku, eh, sebelum aku berangkat itu sekitar 1 bulan yang lalu, tuh aku dihubungin sama Bu Debi untuk diminta isi materi acara YL di Zoom YL, Business Builder. Dan awalnya kaget kaget karena udah lama banget, jujur udah lama banget nggak Zoom, terus tiba-tiba yang nodong langsung yang living kan. Jadi oke, aku terima waktu itu karena materinya itu tentang enroll dan duplikasi. Nah, sebenarnya mungkin di sini juga banyak banget sih teman-teman yang enrollnya tuh bahkan lebih dari aku, terus juga cara menduplikasinya itu juga lebih baik dari aku. Tapi di sini aku pribadi, aku share apa yang aku lakukan terhadap aku pribadi dan juga untuk timku. Nah, sebelumnya terima kasih juga untuk tim yang living yang udah memberikan kesempatan untuk aku untuk isi materi Zoom malam ini. Teman-teman, sebelum kita mulai materinya, kita pakai oil dulu yuk. Mungkin teman-teman di rumah yang di sekitarnya ada oil, kita pakai dulu ya. Aku biasa kalau mau Zoom itu pakai veler biar semuanya lancar. Oke, pada pakai oil semua. Oke, ini aku langsung share aja ya materinya. Izin mulai saya.
Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan dengan jelas. Oke. Teman-teman yang lain boleh direspon di kolom chat-nya apakah teman-teman bisa melihat dengan jelas? Oke. Bu Lisa nanti ini aja ya Bu, apa karena aku nggak bisa lihat layar ini karena share screen kan jadinya aku nggak bisa lihat layar chat. Jadi nanti kalau misalnya aku nanya, aku nanya ke Bu Lisa ya. Siap. Teman-teman, ini aku mulai aja ya. Jadi aku malam ini aku mau berbagi sharing tentang enroll dan duplikasi. Jadi namaku itu adalah Faradiba. Jadi aku bekerja. Jadi aku seorang ibu pekerja dan aku kerja di jadi aku adalah seorang ASN aparatur sipil negara dokter di instansi Polri. Jadi aku kerja itu dari jam 7 pagi dari mulai apel sampai dengan apel sore itu jam 3 sore. Nah, seperti di foto ini aku punya tiga orang anak laki-laki yang soleh, kemudian aku punya satu orang suami yang selalu support. Alhamdulillah support sampai sekarang apapun yang istrinya lakukan. Dan terus kita satu keluarga itu punya hobi traveling, jadi kita suka banget jalan-jalan. Dan alhamdulillahnya lagi lewat yang living akhirnya kita bisa sampai ke Eropa 2 kali. Senang banget pokoknya. Terima kasih banyak buat yang living. Next, nah ini adalah perjalanan aku di yang living. Jadi aku mulai pertama kali gabung dan daftar sebagai member itu adalah tanggal 9 Februari 2019. Nah, pada waktu itu sebenarnya aku udah kenal sama udah pernah beli satu paket PEP waktu itu tahun 2015, tapi dikarenakan aku kurang dapat edukasi dan juga aku nggak apa sih males searching, kayaknya aku juga males searching dan aku juga males cari tahu. Jadi sampai oil pen away pun aku diffuse gitu. Jadi teman-teman uh, penting banget untuk mengedukasi dan mau belajar tentang cara penggunaan essential oil apapun itu. Nah, kemudian sampai pada akhirnya aku nggak ngerasakan manfaat apa-apa tuh. Sampai pada akhirnya waktu itu tahun 2019 ada masalah kesehatan dengan anakku dan waktu itu aku ngerasa kayak posisinya kan aku seorang dokter gitu ya. Jadi aku sering sering banget ngasih obat buat anak-anak. Nah, jadi aku ngerasa kayak karena kita tahu proses perjalanan obat meskipun sebenarnya obat-obatan itu nggak langsung berefek pada anak-anak ya. Itu adalah jangka panjang. Cuman kan kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi pada saat itu aku ngerasa bersalah kayak kok dikit-dikit obat gitu. Jadi akhirnya aku sampai searching di Google, kemudian aku menemukanlah yang living ini. Jadi aku tuh ingat lagi nih, oh aku dulu pernah punya gitu. Dan saat itu aku butuh, jadi aku searching di IG itu keluar IG-nya Mamikos. Jadi aku itu adalah membernya Mamikos. Nah, waktu itu aku ditaruh di upline aku itu adalah Cieni atau Yeni Kumalasari. Yang sering teman-teman dengar itu namanya Cien. Nah, terus untuk pertama kali itu aku menggunakan oil-oil itu benar-benar untuk aku, anak-anak, dan juga pribadi gitu kan. Alhamdulillahnya kita diedukasi dengan baik sama apainku, jadi aku benar-benar dapat informasi yang bagus cara penggunaan oil. Kemudian bulan depannya itu aku sebenarnya mau beli oil, terus ditawarin IR nih, ditawarin IR sama upline aku, terus dia jelasin tuh keuntungan IR itu apa. Jadi kayak yang kita nabung poin, terus nanti kita bisa tukar tukar poinnya itu dapat oil gratis. Namanya ibu-ibu kalau udah dengar gratis kan itu langsung respon gitu kan. Nah, terus akhirnya di situ aku dijelasin ternyata yang living itu ada bisnisnya. Nah, pada bulan Maret itu 2019 aku langsung achieve star. Jadi posisinya waktu itu aku di Aceh, di Banda Aceh tepatnya. Kemudian dalam 2 bulan itu April 2019 aku senior star dan langsung pada saat itu masih ada istilah eksekutif into. Jadi eksekutif into itu adalah eksekutif dalam 2 bulan. Jadi di situ aku dapat dapat hadiah dari yang living, dapat sertifikat juga. Nah, kemudian sampai dengan perjalanan selanjutnya itu bulan November 2019 aku akhirnya itu achieve silver, di mana dalam perjalanannya itu mulai dari bulan Mei, Juli, Agustus, September, November, dan Desember itu ada namanya rich recognition. Jadi kayak
yang living itu memberikan reward kepada top enroller seluruh dunia. Itu termasuk Eropa, kemudian Asia Pasifik, kemudian Amerika Latin dan sebagainya. Nah, itu puncaknya pada bulan Desember 2019 aku dapat second winner best enrollment APEC. Jadi best enrollment di bulan Desember 2019 itu aku enroll sebanyak 35 member. Jadi pada bulan tersebut aku dapat hadiah. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya itu ke bulan Juni 2020, dalam waktu 7 bulan, alhamdulillah aku achieve gold, teman-teman, dan doain ya, semoga next nanti bulan Desember 2023 aku jadi platinum. Amin. Oke, next. Nah, ini dapat capturean, jadi ini ada namaku, jadi yang first winnernya itu Mbak Uci. Kalau Mbak Uci udah nggak usah diragukan lagi ya. Pokoknya dia benar-benar giat, benar-benar luar biasa deh. Pokoknya itu salah satu role model aku. Kemudian ada nama Teh Agnes juga, itu yang keempat, aku yang kedua. Nah, waktu itu kita di email, jadi kita dapat hadiah pemenang apa sih namanya Rich Recognition itu dapat kupon belanja yaitu sebesar 250 USD. Jadi kupon belanjanya itu kita tukerin ke websitenya YLGIR. Jadi aku di sini tuker nih kayak stiker mobil, kemudian aku tuker barang-barang yang nggak pernah aku lihat dan nggak pernah aku temuin gitu kan. Kayak case, kemudian ada pouch, ada kaos olahraga, ada apa sih namanya oil bottle holder, kemudian ada apa namanya botol roller dan segala macam. Nah di situ aku tukerin semuanya dan totalnya itu sampai dengan 250 USD dan itu free ongkos kirim dari US. Nah, kemudian selanjutnya pada bulan November 2020 itu aku menang tier 3 Dream 500 Bora Bora, itu dapat hadiah senilai 23 juta. Nah, jadi itu hadiahnya itu kemarin milih, jadi antara mau pilih Ningxia botol atau enggak Ningxia saset. Nah, berhubung aku jauh, jadi aku mikir kan kalau misalnya aku botol, takutnya nanti pecah atau gimana. Jadi aku pilihnya 12 box Ningxia saset, kemudian ada 6 tips mouthwash, kemudian ada 6 tips cleansing soap, 6 tips oil, dan juga 6 tips toothpaste. Nah, bisa teman-teman lihat ini di bagian kiri bawah itu ada paket-paketan, aku nomor-nomorin. Jadi karena ini itu aku dapatnya juga karena perjuangan member-member aku, teman-teman aku, leaders-leaders aku, jadi aku berbagi hadiah tersebut untuk mereka. Nah, di situ aku nomor-nomorin nih, jadi nanti aku kocok gitu, aku putar namanya, jadi bebas, jadi hadiahnya tuh nggak bisa milih, jadi siapa yang dapat nomor itu hadiah yang dia dapat, jadi benar-benar adil. Nah, kemudian pada Maret 2021 itu aku dapat tier 1 Oil Helix Challenge, jadi dapat 15 produk senilai 15 juta rupiah. Ini dapat tier 1 juga. Kemudian, nah challenge selanjutnya lagi, jadi ya teman-teman, kalau misalnya yang living itu ngadain challenge, itu aku saranin banget kalian mau buat ikut gitu. Mau kalian ke depannya nanti seperti apa, yang penting daftar dulu. Biasanya kan ada job form-nya tuh, pokoknya kalian harus daftar dulu. Urusan nanti dapat atau enggaknya itu urusan nanti. Kalau misalnya emang rezeki dan teman-teman jalannya bagus, usahanya bagus, itu hadiahnya nggak main-main. Bisa teman-teman lihat tadi yang hadiah-hadiah sebelumnya itu emang di atas 10 juta ya semuanya. Nah, ini lagi dapat pada saat aku perjalanan mau ke gold, itu dari silver ke gold, pada April 2020 itu aku dapat menang challenge lagi yaitu bridge to gold. Jadi pada saat itu persyaratannya adalah OGV-nya itu kalau misalnya ke gold itu kan sekitar 35.000 ya. Nah, kalau misalnya OGV-nya di atas 23.000 itu kita dapat dan kita menang challenge ini. Nah, itu dapat hadiah 64 essential oil senilai 2.800 USD atau sekitar kalau dirupiahin itu sekitar 40 jutaan dan itu baru diterima pada Desember 2021. Nah, ini fotonya dan ini namaku ada di sini. Oilnya banyak banget dan ini juga aku bagi-bagiin sama member-member. Kemudian itu yang paling aku senang adalah dapat menang challenge. Jadi ada YLB waktu itu YLB Peak Performer yang awalnya itu hadiahnya itu menangnya itu ke Seville, kemudian karena pada saat itu pandemi jadi diundur dan akhirnya kita berangkatnya ke Barcelona, ke Spain. Nah,
Yang menang itu ada 54 orang, 54 orang itu dari Indonesia. Dan kalau challenge itu kita bisa bawa 1 orang guys. Jadi yang berangkat itu ada 108 orang. Kebanyakan pada bawa suaminya. Ada juga yang bawa leadersnya, ada juga yang bawa upline-nya gitu. Nah, bedanya kalau misalnya kita challenge atau menang challenge atau misalnya kita ikut retreat, kalau retreat kan kita visanya ngurus sendiri ya. Nah, kalau misalnya challenge ini kita memang semuanya tuh diurusin benar-benar kayak tamu VVIP gitu. Jadi emang benar-benar kita tuh seperti mendapatkan reward yang luar biasa gitu. Dan tapi teman-teman perlu ingat, perjuangannya juga luar biasa. Nah, ini namanya, ini ada 54 orang yang menang saat itu, dan kita berangkat ke Barcelona. Nah, sebelum berangkat itu kita masih dapat hadiah lagi, dapat perlengkapan amenities buat perlengkapan kita selama di sana. Itu ada kaos, nanti kita pakai hari tertentu gitu. Terus ada lanyard, ada tag luggage, kemudian ada kayak ikat kepala buat laki-laki, kemudian ada apa? Kayak selendang batik gitu buat cewek waktu malam gala dinner, kemudian ada bendera, ada buku, ada tote bag, kemudian berhubung waktu itu di Barcelona di Barcelona itu panas banget, jadi kita dibekelin sunscreen sama rose ointment. Jadi kan takut nanti kondisi kulitnya kering, kemudian terpapar sinar matahari itu. Saking baiknya YL ya, saking perhatiannya itu kita sampai dikasih. Terus juga ada tips hand gel, karena pada saat itu masih masa pandemi. Nah, ini sampai bebas videonya aja. pertama Ya, kali. sama aja. Selamat datang Bapak Ibu di Barcelona. Ya, pertama-tama Kedengeran nggak, Bu, minta suara maaf, saya? Santo duduknya di depan karena di bus pariwisata tidak boleh berdiri. Enaknya sih mantepnya ngelihat wajah Bapak Ibu ya sambil cerita-cerita ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita selalu akan bertemu di semua objek wisata dan kita hanya santai-santai aja dalam trip kita. Nah, jadi ini adalah kesan pertama kali waktu kita sampai di Barcelona. Jadi ini video, berhubung waktu itu aku posisinya duduknya paling depan, jadi aku langsung videoin gitu waktu masuk ke negara Barcelona. Dan di situ kita diucapin sama tour guide-nya, itu kita diucapin selamat datang, terus pada saat itu sampai kita langsung jalan-jalan keliling kota Barcelona. Jadi pada saat selama perjalanan itu kita tuh sama suami kayak merenungkan gitu. Ya ampun, ternyata Allah tuh baik banget gitu ya. Setelah kita melakukan perjuangan-perjuangan yang sampai ada nangisnya, ada capeknya, ada ngeluhnya segala macam, ternyata hadiahnya tuh luar biasa gitu. Jadi kayak ngerasa seperti mimpi dan benar-benar bersyukur pada saat itu. Jadi kayak flashback perjuangan-perjuangan sebelumnya. Nah, ini pada saat acara leaders meeting. Jadi pada acara leaders meeting itu kita dibekelin lagi nih, dikasih hadiah lagi. Pokoknya kalau menang challenge itu udah deh, kalau misalnya teman-teman challenge itu wajib ikut banget. Itu kita dapat hadiah, dapat souvenir lagi. Jadi ini ada tips permen tips, kemudian ada oil inspiration 5 mili. Nah, yang di tengah ini adalah foto kita bareng seluruh pemenang YLB se-Asia Pasifik. Jadi ini fotonya rame banget, dan kita udah lah ya nyempil-nyempil di situ mana yang kelihatan lah pokoknya. Di sini rame banget, ini ada Pak Yudo juga, ini ada manajemen dari negara lain juga, ada Thailand, ada Singapura, ada Malaysia, kemudian ada Vietnam. Nah, kalau yang kanan ini adalah seluruh pemenang YLB dari Indonesia. Ini ada 54 orang pemenangnya dan beserta tim manajemen dari Young Living. Nah, ini aku mau tunjukin video. Jadi pada saat kita datang itu kita langsung naik tangga, kan langsung susun. Rencananya mau foto, awalnya mau foto, terus tiba-tiba kita bikin video, dan di situ tuh bikin, karena ruangannya itu bergema, jadi benar-benar teriakan kita tuh kuat banget. Dan sampai di depan kita tuh ada pendaftaran, di situ pada ngeliatin semua, karena pada saat itu yang dari Indonesia itu paling banyak pemenangnya. Yang siapa kita? Tuh seru banget teman-teman. Ada Mbak Uci, ada Acel. Vibes-nya beda kalau misalnya kita ikut seperti ini tuh, kita tuh jadi makin semangat gitu. Jadi makin benar-benar mau berusaha gitu untuk dapetin goals kita. Nah, ini pada saat leaders meeting, jadi kita kayak dikasih
dikasih waktu buat kayak merenungkan gitu sampai dipasangin musik, dikasih tetesan oil. Waktu itu aku lupa oilnya apa. Dan ini sister line di sebelah kiri ini sister line yang benar-benar aku tuh di situ sebenarnya kita waktu challenge itu ada 3 orang. Jadi satu tim itu 3 orang, tapi dua orang tim aku itu nggak lolos. Jadi aku sendiri yang lolos di situ. Alhamdulillahnya dapat sister line yang benar-benar memang luar biasa baik banget. Dan aku jadinya ngerasa nggak sendiri gitu. Jadi kita saling curhat, cerita, udah kayak keluarga deh namanya, karena kan perjalanannya itu sekitar 1 minggu ya, jadi udah kayak benar-benar kayak keluarga. Nah ini kita waktu momen renungan itu kita kayak ingat perjuangan kita gitu, jadi kita pada nangis nih. Ini yang videoin Bu Amanda. Oke, next. Nah, terus juga selain jalan-jalan itu kita juga apa sih kayak ada ada kegiatan juga. Waktu itu kita ke suatu tempat pusat apa sih kerajinan di Barcelona dan kita di situ bikin kerajinan dengan menggunakan keramik-keramik yang khas, ciri khas dari Gaudi. Gaudi itu berasal dari Barcelona, Spanyol, dan dia itu bikin bangunan-bangunan di Spanyol itu tuh dengan gayanya tuh seperti ini. Jadi kayak pecahan-pecahan keramik itu, piring, gelas, kaca, dan segala macam dari masyarakat yang dikumpulin itu mereka bentuk sehingga terbentuklah suatu motif atau mode tertentu gitu. Nah, pada saat itu kita disuruh ngisi nih polanya itu adalah botol essential oil. Jadi kita pecahin sendiri kacanya, terus kita tempel sendiri, dan pada saat itu dipilih salah satu terbaik dari satu tim gitu. Dan alhamdulillah aku dapat souvenir dari yang punya galerinya juga. Dan pada saat pulang kaget juga karena ternyata sama yang listing tuh dibikin packagingnya tuh semakin cantik gitu. Jadi kayak benar-benar ngingetin kita sama momen tersebut. Nah, terus selama perjalanan juga kita itu nggak cuma jalan aja gitu sampai kemana jalan gitu, enggak. Jadi setiap perjalanan itu ada hadiahnya. Jadi kayak nanti dikasih kuis sama Pak Romi. Waktu itu kita Pak Romi sama Bu Kirmi satu bus kita, jadi dikasih kuis. Jadi siap-siap tuh di grup. Jadi siapa cepet-cepetan jawab itu dapat hadiah. Kalau misalnya ada pertanyaan jawab cepet-cepet itu kita dapat hadiah. Dan waktu itu aku dapat 2 oil, yaitu menang 2 challenge waktu itu, dapat Joy sama Surrender. Nah, ini kita ke Camp Nou, ke stadion bolanya Barcelona. Ini 108 orang. Jadi benar-benar yang dimanjain itu juga bukan cuma sekedar ibu-ibunya ya, bapak-bapaknya pun dimanjain sama yang living, saking perhatiannya coba. Ini momen waktu gala dinner. Itu kita ngeriakin Indonesia pada ngeliatin semua karena memang kita dari Indonesia. Dan ini pada akhir acara yang living. Jadi kangen deh. Next. Nah, ini pada saat malam gala dinner, jadi pada saat itu aku bawa suami, jadi aku bawa suami yang dulunya suami aku itu pertama kali aku kenalin essential oil itu dia anti banget, sampai dia bilang gini, apa sih minyak nenek bilang gitu kan. Pokoknya dia paling nggak suka lah baunya. Dan sampai saat ini, tahu nggak teman-teman, dia tuh paling suka oilnya di Prilift sama oil-oil RBT, yang notabene bau oilnya itu nenek-nenek ya, yang baunya rempah banget gitu. Dan dia suka banget kedua oil itu. Jadi kemana-mana kalau misalnya dia udah nggak enak badan, sakit kepala, pusing, dan lain-lain, itu dia pakai 2 itu antara di Prilift atau enggak oil-oil RBT yang udah aku campurin dalam botol roll-on. Nah, ini kita momen kita makan gala dinner itu kita benar-benar diservis luar biasa teman-teman. Menunya itu mulai dari appetizer, kemudian ada main course, ada dessertnya juga, terus free ningsiaret itu bebas nih di satu meja itu kita dapat ningsiaret 2 botol, kemudian bisa isi ulang juga, dan kita dapat oil gratis. Waktu itu kita dapat oil juga nih, dalam kotak merah ini adalah oil. Nah, ini perjuangan suami gitu. Aku nggak sendirian karena suami aku juga. Dan dia sampai terakhir kita berangkat berdua itu ke ini makanan-makanan yang disajikan selama
YLB. Kemudian itu pada Januari 2023 kita menang Ignite and Go Singapura Tier 2 hadiah. Aku dapatnya hadiah tunai senilai 9 juta dan alhamdulillah berangkat bersama 7 orang tim waktu itu. Jadi ada 7 orang juga yang berangkat. Ini ada silver leaders aku, Mbak Rani, Mbak Nilam. Kemudian ini ada tim aku, ada Mbak Dewi, ada Mbak Rani. Ini upline aku Cien, ada Mami Kos, ada Bucut, ada Bu Galuh sama Bu Rini. Nah, teman-teman senang banget sih karena kita bisa belanja produk-produk YL, terus lihat event-eventnya YL, terus ngenalin, jadi kita kayak ngenalin ke calon leaders kita itu YL itu seperti apa bisnisnya, gitu. Dan kita jalan-jalan bareng. Nah, ini terakhir, Maret 2023, kemarin kita berangkat Silver Retreat bareng suami, karena suami juga achieve Silver pada saat itu, dan berhubung dia juga achieve Silver, jadinya kita dapat kamar satu-satu. Jadi tinggal milih aja mau malam ini mau di kamar siapa, malam ini mau di kamar siapa gitu. Nah, ini kita ke perkebunan yang living yang ada di Kroasia. Ini foto sama Bu Lisa nih, ada Bu Lisa di warehouse-nya yang living. Kemudian ini kita foto sama Jacob, anaknya dari mendiang Geriang. Kemudian ini kita foto sama Nicholas Lendau. Ini adalah manajer farm di perkebunan yang ada di Eropa. Oke, nah, tapi ya teman-teman, dari semua yang udah aku ceritain, happy-happynya, senang-senangnya, ikut retreat, dapat hadiah uang, dapat hadiah oil, kemudian tim yang kompak, dan segala macam, di balik semua itu, pasti teman-teman banyak perjuangan yang mungkin nggak dilihat sama orang lain, benar nggak? Mulai dari ditolak, dicuekin, kemudian yang usaha sampai setiap malam itu buka VO, kemudian kelas edukasi rutin, cara mengatur waktu, apalagi ibu-ibu yang bekerja, kemudian belum lagi di PHP-in, terus belum lagi drama-drama konflik dengan leaders ataupun dengan member-member kita, belum lagi capeknya bikin konten, enroll, kemudian bikin laporan dari VO, belum lagi kalau misalnya berangkat keluar kota untuk nemenin member, bikin kegiatan atau acara, nitipin anak, dan semua itu memang perjuangan untuk menuju kesuksesan teman-teman. Jadi memang semua itu harus dilewati. Kalau kita nggak melewati itu, kita nggak akan pernah tahu gimana caranya berjuang gitu. Nah, kesimpulan aku dari beberapa tahun aku berbisnis yang living ini, hampir 5 tahun, ada 2 hal penting yang menurut aku memang benar-benar harus kita perhatikan teman-teman. Yang bakal aku bahas nih, yaitu enroll dan duplikasi. Nah, kenapa penting? Menurut aku enroll itu adalah bahan bakar kita untuk menuju kesuksesan. Kenapa bahan bakar? Nah, jadi gimana kita mau mengendarai sebuah kendaraan, atau yang kita bisa istilahkan kendaraan kita itu adalah bisnis kita, untuk menuju goals kita atau tujuan kita ke depannya gitu. Gimana kita mau sukses kalau misalnya kita nggak punya bahan bakarnya? Gimana mau jalan gitu kan bisnisnya kalau kita misalnya nggak punya bahan bakarnya atau enrollan kita ini gitu. Dan dari sini juga kita itu bisa menentukan nih goals kita itu akan sukses atau enggak. Karena di balik semua itu kita harus memanfaatkan enroll atau bahan bakar kita ini dengan baik, dengan sehemat mungkin gitu. Jadi dalam perjalanannya kita itu harus bertanggung jawab dengan enrollan kita. Apakah kita akan edukasi ataukah kita hanya memanfaatkan komisi saja gitu. Jadi teman-teman, menurut aku itu enroll itu sangat penting. Dan yang kedua yang terpenting adalah duplikasi. Jadi duplikasi itu adalah secret sauce yang membuat kita tumbuh lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Jadi teman-teman, dengan adanya duplikasi ini, kita tuh nggak capek kerja sendiri. Jadi teman-teman itu bisa menduplikasi, teman-teman juga bisa mencontohkan kepada calon-calon leaders teman-teman gitu. Gimana caranya untuk menjalankan bisnis yang living itu dengan lebih baik, dan kita tuh bisa berkembang dengan lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat kalau misalnya kita kerjanya sama-sama dibandingkan kita kerja dengan sendiri ya. Nah, ini aku punya quotes dari Pak Hing. Ini yang selalu aku ingat, yang aku ngerasa jadinya kayak misalnya aku enroll itu, kalau misalnya aku sempat lalai gitu, aku jadi ingat quotes ini. Kalau kamu nikmati uang, buah dari pekerjaan atau bisnismu, belajarlah mencintai dan rawatlah pekerjaan atau bisnismu. Bagaimana pohonnya mau subur, kalau kamu hanya mau buahnya, tapi setiap hari mengutuk pohonnya dan tidak mau merawatnya. Jadi dari sini teman-teman bisa ngambil kesimpulannya, gimana teman-teman mau dapetin
uang aja gitu, mau dapetin komisi aja, mau dapetin hadiah challenge aja, mau dapetin hadiah oil, tapi teman-teman nggak mau berusaha. Teman-teman nggak mau merawat apa yang udah jadi tanggung jawab teman-teman gitu. Jadi teman-teman aku ingetin kalau misalnya teman-teman itu enroll, itu kalian harus bertanggung jawab karena kalian dapat komisi dari situ dan itu merupakan tanggung jawab kalian karena kalian udah dapat gajinya. Jadi itu sebenarnya sih beban ya kalau misalnya orang yang nggak punya beban udah enroll terus dia dapat komisi dan dia langsung hilang seperti gitu aja gitu. Itu rasanya aduh sangat disayangkan gitu ya. Kayak nggak ada beban hidup. Nah, kemudian ini aku juga dapat kemarin itu pada saat aku silver retreat di Kroasia waktu leaders meeting itu ada salah satu leaders yang cerita. Jadi dia mengistilahkan namanya the power of two. Jadi dia membandingkan kalau misalnya dia menjalankan bisnis yang living itu sendiri, dia enroll dalam 1 tahun itu sendiri, dia cuma dapat 24 orang. Dibandingkan dia menduplikasi dalam 1 tahun itu, 1 orang yang dia enroll bawa 2 orang. Itu dia bisa dapat menghasilkan 531 member dalam 1 tahun. Jadi the power of two, the power of duplikasi ya teman-teman. Jadi penting banget duplikasi itu dalam menjalankan bisnis. Bayangkan dari 24 perbandingannya ke 531. Dari yang kita sendiri sama kita keroyokan. Itu pasti hasilnya lebih baik. Nah, ini aku mau tunjukin nih, karena banyak juga pertanyaan, gimana sih cara manajemen waktu, gimana sih cara aku mengatur waktu gitu. Sebenarnya fleksibel ya, aku tuh kerjanya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Aku apel pagi, jam 7 sampai dengan apel sore itu jam 3 sore. Nah, itu adalah jam dinas. Dan pada saat jam dinas itu ya aku manfaatkan dengan baik. Kalau misalnya aku lagi kerja, aku ada pasien, kemudian ada tugas atau apapun itu, ya aku selesaikan dulu gitu. Nah, setelah itu baru aku sambil di sela-sela aku kerja, aku dinas, itu misalnya ada yang order, itu aku rekap dulu. Kemudian misalnya ada yang mau produk ini, produk itu, kita jawab dulu gitu sampai akhirnya misalnya dia jadi order. Nah, setelah pulang kerja itu baru aku rekapin semua, itu aku ke JEC. Jadi kalau misalnya ada orderan, itu aku berangkat ke kantor yang living karena nggak terlalu jauh. Jadi aku kadang kalau misalnya orderannya banyak, itu aku ngambil sendiri ke JEC. Nah, itu maksudnya jamnya itu fleksibel ya waktunya ya. Jadi sekitaran jam itu aku ke JEC gitu. Tapi nggak setiap hari juga. Kalau misalnya memang orderannya banyak, atau ada leaders-leaders aku nitip gitu kan, jadi aku ambilin. Nah, dari jam 6 sore sampai jam 9 waktu itu adalah waktunya untuk aku tetap bertanggung jawab menjalankan bisnis yang living. Mulai dari follow up member, kemudian aku isi grup edukasi, kemudian grup leaders, itu mungkin ada juga orderan yang aku pick up sebelumnya itu aku packing. Jadi itu waktunya aku benar-benar fokus ke sana gitu. Nah, kadang sambilan juga nih bantu anak-anak ada tugas atau apapun itu. Alhamdulillahnya sih anak-anak tuh nggak pernah ada PR ya, jadinya kayak cuman belajar dan kalaupun misalnya ada ujian gitu, itu memang aku spare waktunya khusus buat mereka gitu. Dan aku juga sudah dari awal itu menjelaskan kepada suami, jadi kita saling-saling lah, pokoknya saling membantu. Dan dari jam 9 sampai jam 12 itu juga aku masih, kalau misalnya aku nggak ngantuk banget, nggak capek banget, itu aku waktunya untuk enroll, kemudian bantuin member untuk order IR, kemudian sesi curhat sama leaders-leaders. Jadi buat leaders-leaders yang leaders aku yang misalnya mau curhat gitu kan tentang apa sih, mungkin dia punya event tertentu atau punya kegiatan tertentu ke depannya, itu kita mulai curhatnya itu jam 9 ke atas, karena aku punya waktunya jam segitu. Dan aku alhamdulillah mengerjakan semua itu tanpa admin. Pengen banget punya admin, tapi mungkin admin buat ngebantuin packing-packing dan lain-lain. Nah, teman-teman juga di sini aku juga dibantu sama mbak-mbak di rumah buat packing ya. Nah, waktu leaders meeting kemarin juga aku dapat quotes itu, use your spare time to run part-time job anytime dan anywhere. Jadi gunakan waktu luang kita itu, waktu santai kita itu untuk menjalankan pekerjaan sampingan kita. Dan bisnis yang living ini menurut aku adalah pekerjaan sampingan aku. Jadi aku memanfaatkan waktu mau dimanapun, kapanpun aku bisa melakukan itu dan secara konsisten. Jadi nggak ada namanya istilahnya itu aku nggak punya waktu karena aku kerja dan lain-lain. Nah, ini yang penting yaitu tips enroll dan duplikasi. Yang pertama adalah personal branding ya, bagi aku adalah personal branding.
personal branding ini penting banget buat teman-teman. Aku salah satunya caranya itu adalah dengan setiap harinya aku wajib posting apapun itu tentang yang living. Mau itu aku penggunaan oil sehari-hari, mau itu tentang flyernya aja, apapun itu. Tapi perlu diingat teman-teman, untuk insight kalau kita posting kegiatan kita sehari-hari itu lebih tinggi dibandingkan kita hanya posting flyer. Dan itu udah aku buktiin. Nah, personal branding ini tuh penting karena buat orang itu kalau perlu ya, dia ngelihat kita tuh langsung ingat yang living gitu. Jadi apapun itu kalau misalnya dia butuh oil, butuh apa, dia langsung ingat kita, oh Farah yang jual gitu. Nah, itu personal branding tuh penting banget teman-teman. Kemudian usahakan ya kalau misalnya mau enrollnya banyak, ya bikinlah flyer yang itu menarik gitu. Terus bundle bonusnya itu jangan pelit, tetapi tetap ikuti aturan dari YL yaitu hadiahnya 3 dan maksimal 300.000 ya teman-teman. Apalagi sekarang komisinya tuh lebih gede. Nah, jadi usahakan kasihlah yang terbaik gitu buat calon member kita, biar mereka tuh juga happy gitu dapat produknya, dapat hadiahnya juga. Kemudian update flyer. Nah, aku juga flyer itu juga bikin sendiri. Jadi benar-benar kadang juga minta sama tim gitu, ada yang bikin flyer bagus, aku juga minta dan aku sharing gitu kan. Kemudian konsisten nih posting tentang apapun itu produk PEP, kemudian BTS ataupun kita menggunakan oil-oil di luar PEP itu harus wajib diposting setiap hari. Nggak ada liburnya kalau itu. Sekali aja cukup. Yang penting kalian tuh ada posting tentang yang living gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin sewaktu-waktu orang butuh dan tiba-tiba lihat IG kita, lihat gitu. Nah, disitulah jodohnya. Kemudian buat caption itu semenarik mungkin teman-teman. Kayak misalnya promo kemarin nih, udah hari terakhir, ayo last call gitu. Atau hari terakhir, pokoknya kesempatan diskon ataupun dapat gratis oil tuh hanya berapa kali dari yang living dan nggak setiap bulan. Jadi itu tuh bikin orang tuh pengen beli pada saat itu gitu. Dan kita harus juga jemput bola, jadi jangan nunggu aja gitu. Jadi kita benar-benar harus juga sharing, pakai oil itu setiap hari dimanapun kegiatan kita gitu. Jadi biar orang tuh lihat kalau kita juga benar-benar pakai produknya, nggak cuma jualan, nggak cuma ngomong doang gitu. Terus bagi-bagi sampel oil kalau perlu. Terus kalau misalnya ada nih yang mau beli satuan, itu langsung arahin aja untuk beli PEP atau paket BTS. Karena ya itu tadi, komisinya kan lumayan ya, teman-teman. Apalagi itu saat ini komisinya lagi tinggi-tingginya. Kemudian buat kegiatan-kegiatan yang menarik untuk membantu proses enroll kalian. Nah, kalau untuk duplikasi sendiri itu, saran aku adalah yang terpenting itu kita jangan membatasi diri kita. Don't limit yourself. Jangan apa-apa, aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak mampu, aduh pusing, aduh aku takut ini, takut itu gitu. Jangan karena hal-hal negatif seperti itu kita jadi nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Coba dulu, usaha dulu. Cari kekuatan, keahlian, dan itu asah. Misalnya kalian apa? Bikin kue gitu. Terus ya udah explore gitu, bikin kue dengan menggunakan oil-oil flavoring gitu kan. Pokoknya kalian harus manfaatkan keahlian kalian dan kalian harus cari itu. Terus follow akun atau berteman dengan orang-orang yang inspirasi, ambil positifnya. Kalau teman-teman punya contoh leaders di yang living ini, ya udah follow aja. Kalian lihat aja, kalian contoh baiknya apa, bagusnya apa, tapi jangan kalian menjiplak ya. Jadi kalian harus mengamati, tiru dan modifikasi. Jadi dengan cara kalian sendiri. Rajin ikut kelas YLID itu penting banget karena di situ adalah pusat informasi kita untuk menjalankan bisnis yang living. Gimana kalian mau menjalankan bisnis kalau kalian nggak punya ilmunya gitu kan? Terus bentuk leaders baru itu buat dia jadi sorotan, jadi agar dia merasa lebih dihargai. Kemudian kasih reward sekecil apapun itu. Mau itu dia menang challenge, mau itu, aku lihat sih teman-teman tuh banyak kayak misalnya dia up rank, misalnya dia top enroller di grup kalian, itu kalian kasih hadiah sekecil apapun itu. Nah, ini adalah personal enrollment aku dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Ini teman-teman lihat, ini turun ya, semakin kesini semakin turun sebenarnya. Dan ini adalah waktu itu yang aku dapat hadiah Rich Recognition itu enrollnya sebanyak 35. Dan ini adalah enroll personal aku. Jadi tapi di sini waktu aku ditanyakan sama Bu Debi, Bu Dok itu ininya tentang enroll. Bu, aku tuh nggak banyak loh Bu enrollnya. Iya, tapi kamu stabil, kata Bu Debi bilangnya seperti itu. Ya udah aku merasa yakin dan percaya diri aja gitu. Aku sharing apa yang aku lakukan selama ini. Nah, kemarin kan sempat bulan Mei, Juni itu agak drop.
Kemudian pada saat promo tuh mulai naik ya, karena itu mempengaruhi sih kayak semangat kita. Karena Mei Juni ini aku lagi retreat, jadi fokusnya bercabang-cabang. Jadi kayak faktor semangat, motivasi itu sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya kalau aku ya bulan depan tuh nanti ada anak mau daftar ulang atau mau apa gitu, mau beli apa. Ya udah untuk aku mendapatkan komisi yang lebih baik, ya aku harus usahanya lebih baik lagi gitu. Jadi jangan cuman kayak semangat, motivasi, niat doang, tapi nggak ada usaha. Kalian harus usaha juga gitu. Cari cara gimana caranya biar kita tuh dapat enrollment yang lebih banyak lagi gitu. Kemudian promo dari yang living sendiri itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi Bu Debi di sini ada Bu Debi, ada Bu Lisa. Itu promo-promo dari yang living itu juga mempengaruhi Bu. Jadi kayak emang ada bulan-bulan tertentu pada saat promo itu emang enrollment itu lagi tinggi-tingginya. Kayak kemarin itu bulan April waktu itu lagi ada kegiatan di Kokas itu bisa sampai berapa ya kemarin ya. Ini personal enrollment ya, personal enrollment aku ada 16 apa 15 kalau nggak salah. Nah, dan untuk tim itu ada sekitar 30-an waktu itu. Kemudian kayak sikon, pandemi COVID, dan lain-lain itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian yang penting lagi setelah enroll dan duplikasi itu adalah follow up teman-teman. Jadi jangan cuman kalian enroll ya udah terus kalian dapat komisi dan kalian tinggalkan. Enggak seperti itu. Kalian punya tanggung jawab untuk mengedukasi, kemudian untuk memberikan personal touch kepada member-member kalian sebelumnya gitu. Nah, kalau bisa biar mereka tetap pakai oilnya, selain bikin grup edukasi itu kalian bisa lakukan Zoom class atau misalnya bahas tentang oil-oil yang ada di PEP. Meskipun itu kita ngerasa capek, aduh kayaknya udah sering banget gitu. Tapi kan member baru kita nggak tahu itu gitu. Jadi mereka butuh informasi itu. Kemudian jangan lupa adakan juga challenge. Jadi biar mereka tuh semangat untuk pakai oil-oil yang belum mereka pakai. Misalnya kalau dari PEP itu yang jarang dipakai kayak purification. Kita kasih tahu dulu nih manfaat dari purification itu sendiri apa gitu. Kemudian kita ceritain cara pakainya apa, bisa dibikin apa. Nanti bikin challenge untuk mereka foto atau video kegiatan mereka dengan menggunakan oil tersebut. Nah, itu pun juga bisa ningkatin penggunaan essential oil mereka sendiri. Nah, kalau misalnya satu kota, satu daerah, itu kalau bisa ada yang beli PEP dan BTS, itu kalian ketemu. Jangan dijelasin via WA atau telepon. Nah, dari hal ini semualah nanti yang akan membentuk atau mewujudkan terjadinya duplikasi tadi. Nah, alhamdulillah udah sampai di akhir. Dan pada akhirnya aku tuh dapat quotes ini kalau nggak salah di WhatsApp. Kalau nggak salah sih Mami Kos. Kata-katanya tuh don't quit, nggak boleh menyerah. Karena sukses seorang itu berbeda-beda. Punya waktu meraih kesuksesan yang berbeda-beda. Bisa bulanan bahkan puluhan tahun. But don't quit. Kalau sampai quit, that's over. Kamu nggak akan pernah sukses. Jadi kalau memang kita capek jalan, tapi kalau misalnya kita capek lari, kita jalan. Tapi jangan pernah berhenti. Kalau misalnya kita berhenti, kita nggak akan sampai ke goals kita. Kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Dan ini terakhir, waktu Silver Retreat kemarin, ada quotes juga dari Betty Chu, salah satu leaders Diamond, yaitu yang living is not perfect, but it's simply better. Thank you teman-teman. Alhamdulillah udah selesai. Sharing dari aku, semoga bermanfaat ya. Bu Lisa, saya kembalikan kepada Bu Lisa. Terima kasih sekali Ibu Farah, sangat menginspirasi sharingnya. Tapi memang benar teman-teman sekalian, kalau teman-teman tadi lihat personal enrollment-nya memang kalau teman-teman lihat mungkin ada kelandaian ya. Tapi kenapa kemarin kita meminta tolong Ibu Farah untuk berbagi? Karena yang kami lihat Ibu Farah tidak pernah menyerah loh. Kalau teman-teman lihat itu personal enrollment, bukan group enrollment loh. Itu personal enrollment yang beliau tidak pernah menyerah, dia tetap aja terus-menerus enroll dengan personal enrollment yang memang trennya tetap terlihat dengan baik. Jadi itu kenapa kita minta tolong Bu Farah, tolong dong share ke kita apa sih secret recipe-nya gitu ya. Dan ternyata teman-teman di sini mengatakan semoga menular gitu ya teman-teman ya. Amin. Semoga menginspirasi untuk teman-teman bisa mengerti betapa pentingnya enrollment, tapi betapa pentingnya kita memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang baru kita enroll itu. Dan betapa pentingnya duplikasi supaya kita nggak kerja sendirian nih ya Bu Farah ya, supaya lebih mudah. Dan aku mau cerita sedikit sih Bu. Ya.
sebenarnya ya posisinya saat ini tuh kita tuh kan semuanya sejak pandemi itu pada drop ya. Benar-benar lagi drop semua, nggak semuanya kayaknya nggak, maksudnya nggak sendirian. Kita tuh semuanya seperti itu. Aku tanya pada sama upline yang lain, sister line yang lain itu memang semuanya mengalami itu. Dan sampai sekarang aku tuh jadinya kayak yang leaders lama tuh udah nggak tahu kemana gitu. Akhirnya aku bentuk grup baru dengan tujuan dan harapan aku bentuk tim baru gitu yang benar-benar semangat. Jadi mereka lah yang bikin aku semangat gitu. Jadi kita bekerja sama-sama, kita mulai lagi lebaran yang baru seperti itu. Amin, amin. Terima kasih loh sharingnya Bu Farah. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman memberikan apresiasi kepada Ibu Farah. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk teman-teman kalau ada yang ingin bertanya kepada Bu Farah, apapun itu pertanyaannya, teman-teman silahkan saya beri kesempatan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ibu Farah. Karena kalau saya kayaknya kemarin udah teman-teman kita udah pada meeting dengan Ibu Farah gitu ya, udah banyak yang ditanya. Adakah teman-teman yang Mungkin mau? teman-teman mau sharing juga pengalamannya ya Bu ya. Oh iya, boleh dong. Boleh dong kalau teman-teman ada yang mau sharing pengalaman juga boleh loh, berhubung dengan apa namanya batu es apa tadi, iceberg tadi kelihatannya di atas semuanya indah-indah, tapi di balik itu semua banyak loh hal-hal yang kita kerja keras, yang kita kerjakan secara keras di bawahnya itu, bahkan sampai ada sesi menangis di YLB kemarin. Karena Itu memang YLB itu emosionalnya Bu, saking keinget gitu kan perjuangan kita selama ini untuk dapetin challenge itu gitu. Jadi sampai harus satu ruangan itu pada nangis semua. Oke, mungkin ada pertanyaan satu, Dok. Orderan itu bisa sampai banyak itu bagaimana caranya sih sebenarnya? Walaupun nanti tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih, udah dijelaskan. Tapi secara sekilas mungkin Bu Farah bisa menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan orderan yang seperti tadi. Kalau aku pribadi ya Bu ya, jujur, kalau misalnya mau itu orderan sedikit apapun itu aku posting. Jadi kayak kita tuh ucapan terima kasih gitu sama orang yang udah order ke kita, yang udah mempercayai kita untuk belanjakan orderannya ke kita gitu. Kayak kemarin tuh tiba-tiba dapet orderan diffuser 80 buah gitu. Terus ya udah itu aku posting gitu. Yang dari awalnya kita tuh mungkin cuma dapat orderan 1-2 oil gitu kan, itu dari dulu konsisten saya sharing gitu, saya share di Instagram gitu biar orang tahu juga kalau kita tuh emang benar-benar jualan dan ada aktivitasnya gitu loh. Sampai kita packing itu kita tunjukin gitu. Nah dari situ mungkin apa sih orang-orang jadi ngelihat gitu kan, oh oke, tadi Bu balik lagi personal branding, jadi emang benar-benar kita itu bikin orang tuh kalau cari yang living ingatnya kita gitu. Betul sekali. Jadi orang tuh taunya gue mau nyari yang living, gue ingetnya Farah. Gue mau nyari ini, gue ingetnya Farah gitu ya. Personal branding itu memang penting teman-teman, dan personal branding itu tidak bisa dibangun hanya dalam 1-2 hari sebenarnya gitu ya Bu Farah ya. Mungkin butuh waktu untuk membangun personal branding itu sampai orang bisa ingat top of mind-nya mereka adalah yang living sama dengan Farah Dibah atau yang living sama dengan Risa Evileni misalnya gitu ya. Itu butuh dibangun personal branding seperti itu. Oke. Ada beberapa pertanyaan, saya hanya pilih 2 pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke, mungkin ini lebih kepada bagaimana cara menghandle penolakan, Bu Dok. Tadi kan karena terkait dengan slide tadi ya, kita kadang-kadang mengalami berbagai macam penolakan, ditolak mentah-mentah misalnya gitu ya. Gimana sih cara menanggapi atau menghandle customer yang menolak pada saat kita ingin sharing tentang yang living atau memperkenalkan yang living? Kalau aku sih aku nggak pernah maksain ya Bu ya. Kalau misalnya kita sharing ya kita sharing aja gitu. Kalau misalnya dia menolak, baik itu secara halus ataupun itu jangan baper, itu aja sih. Mana tahu pernah ya Bu aku sharing itu dan itu pengalaman pribadi. Jadi aku sharing dan awalnya orang itu menolak sampai akhirnya 1 tahun kemudian dia japri aku lagi dan aku masih save tuh. Aku masih save riwayat chatnya pada saat penolakan itu dan akhirnya dia beli 1 paket PIP. Jadi jangan apa sih jangan baper juga, terus jangan diblok juga, biarin aja. Mana tahu suatu saat dia butuh dan dia akan ingat kita gitu. Jadi belum tentu ya saat itu dia menolak, kemudian dia akan menolak Iya, seterusnya. mana tahu dia tahun lagi kemudian. mikir kan Bu, lagi mikir beli nggak ya gitu. Terima kasih loh jawabannya dan semoga menjelaskan ya. Satu lagi Bu Farah, sudah ada 3 pertanyaan ya.
Tuh, penolakan adalah enroll yang tertunda Benar benar loh. benar. Benar benar benar. Eee, kemudian, ada tantangan terbesar, biasanya semua punya tantangan yang sama, yaitu ketika ada orang bilang yang living mahal, Bu Farah. Ini semua tantangan semua orang sih, makanya saya pilih pertanyaan ini. Gimana ya menanggapinya? Ya. Kalau ada yang bilang mahal, nggak usah capek-capek sih sebenarnya mau ngejelasin, nanti yang ada dia bakal cari tahu sendiri kenapa yang living Mhm. itu mahal. Biasanya ya, dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Karena ya kalau enggak, kalau misalnya seperti itu kita sharing aja tuh. Nanti kalau misalnya itu dia nanya kenapa, mahal, itu kita capture, kita jadiin poin untuk pembahasan kita di story. Gitu. Jadi di situlah kita bahas kenapa yang refill mahal, karena proses itu seal dan segala macam. Dari situ, jadi kayak kita tuh aji mumpung gitu, sekalian dia nanya, ya udah sekalian kita jelasin ke orang lain gitu. Dan orang lain jadi tahu gitu kenapa yang living itu mahal karena memang berkualitas. Seperti itu, Bu. Wah, terima kasih loh Bu Farah, challenge itu dijadikan sebagai opportunity gitu Iya, ya. Jangan membuat itu menjadi hambatan, tapi menjadikan itu sebagai opportunity kita. Thank you loh Bu Farah. Ini Bu. saya mau bertanya apa kepada Ibu Irma Amalia. Ini ceritanya mau sharing atau bagaimana Ibu Irma Amalia? Mau izin sharing pengalaman pertama waktu buat activity seperti EOS. Ibu Irma Amalia mau sharing? Oh, mau tanya. Tanya apa Bu Irma? Silakan. Oke, yang lain-lain sepertinya, karena kita waktu memang terbatas, saya boleh tanya satu lagi aja Bu Farah ya? Boleh, boleh, Bu, boleh. Eee, satu lagi, mungkin ini sepertinya pertanyaan waktu Budok EOS pertama kalinya maksudnya, Bu Irma Mhm. Amalia. Waktu EOS pertama kalinya, pengalamannya buat activity jadi pertanyaannya apa Bu Irma? Pertama kalinya EOS bagaimana caranya gitu kah? Iya kayaknya, Bu, Bu seperti pertanyaan. Oke. Waktu Budok EOS pertama kalinya, sharing dong gimana, apa yang dilakukan mungkin? Oke. Waktu itu zaman pertama muncul iOS itu lagi pandemi ya, Bu, ya? Kalau nggak salah lagi pandemi dan itu tuh semuanya kita nggak bisa aktivitas offline dan itu online. Jadi benar kegiatannya itu kita Zoom, tapi kan kita order tuh misalnya berapa PEP gitu. Dan kita udah harus siapin kira-kira member kita tuh mau mau enroll berapa, mau berapa. Jadi benar-benar EOS itu tuh kalau bisa dihabiskan, kalau bisa nambah gitu, kalau bisa nambah. Ya kan, Bu? Kalau bisa nambah. Jadi pada saat itu kita online karena pada saat itu masih pandemi. Nah, jadi paketnya itu dikirimin. Kalau aku sih pribadi itu aku manage semuanya. Jadi nanti ada tim yang bagian ngerekap. Itu ada biasanya tuh Barani gitu. Siapa teman-teman aku yang bantu ngerekap. Aku yang bagian kirim-kirimnya. Jadi kita kerjasama nggak sendirian gitu. Dan kalau misalnya nanti ada yang enroll, itu kita bantu kalau misalnya dia nggak bisa gitu kan. Dan kalau bisa seperti yang aku bilang tadi itu enrollannya itu atau PEP-nya tuh dihabiskan gitu. Mmm, Jadi kalau bisa nambah PP-nya. Cuman ya oke. kalau kita suka kendalanya itu kalau misalnya pengiriman keluar kota gitu kan, pengiriman keluar kota. Karena kalau misalnya sampai PEP itu nggak habis, itu kan dibalikin. Nah, itu sih masih jadi kendala buat aku dan tim gitu. Dan itu juga jadi challenge buat kita gitu, gimana caranya kalau misalnya kita pesan ya itu langsung habis gitu. Oke 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 oke. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi sehubungan dengan waktu memang saya tidak akan jawab, saya tidak akan mengambil semua pertanyaan ya. Tapi mungkin saya ada ambil satu pertanyaan lagi yang mungkin, menjadi tantangan untuk banyak orang gitu ya, karena ini sehubungan dengan enroll dan kemudian duplication. Kalau sehubungan dengan enroll tadi sebenarnya udah banyak yang dibagikan oleh Ibu Farah. Tapi, kalau penasaran kalau ada orang nih Bu Farah satu pertanyaan terakhir. Ada orang yang penasaran sama produk kita gitu ya, tapi dia maju mundur maju mundur maju mundur. Cara follow up itu sebenarnya seperti apa ya untuk orang-orang yang seperti ini? Kalau aku pribadi aku nggak pernah yang follow up. Jadi kayak kalau misalnya kita follow up malah jadinya kayak maksa ya, Bu, ya. Kalau aku Mmm, pribadi ya, Bu, ya udah aku sharing aja. Berhubung dia maju mundur pasti dia penasaran kan dan dia akan selalu lihat postingan kita. Itu yang aku mmm, perhatiin gitu. Jadi ya udah kita sharing aja, sharing misalnya ya tetap kita pakai oilnya, terus
oil-oil yang kita pakai sehari-hari, mau itu antara dia bingungnya PIP atau BTS, itu kita nggak, kalau aku pribadi aku nggak pernah follow up yang kayak, "Mbak gimana jadi nggak?" gitu kan. Oh, Sampai yang closing gitu sih nggak yang gitu sih, Bu. Kalau saya lebih ke, ya udah aku posting gitu, nanti dia berhubung dia penasaran, dia pasti lihat postingan itu dan akhirnya dia meyakinkan diri dia sendiri, gitu. oke, oke. Oke, Ya, baik. Ngodenya dengan ilmu dan postingan ya. Baik, terima kasih untuk sharing-nya malam hari ini, Bu Farah. sama Sekarang Bu. saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan apresiasi kepada sharing Ibu Farah malam hari ini, ingin memberikan acknowledgement kepada Ibu Farah malam hari ini, saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman di kolom chat, untuk kita sama-sama memberikan energi positif kita kepada Ibu Farah di malam hari ini. Saya masih berikan kesempatan ya untuk teman-teman ya. Sambil Ibu Farah boleh membaca acknowledgement dari teman-teman di sini, Ibu Farah, adakah pesan-pesan untuk kita semuanya? Pesan sama kayak yang mungkin sama kayak yang di slide aku yang terakhir tadi. Jadi kalau misalnya kalian capek, lelah, dan itu selalu aku sampein di setiap kelas aku, Bu. Itu kalian cukup jalan santai gitu. Istirahat nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan sampai berhenti, karena kalian punya tujuan. Kalau misalnya kalian benar-benar berhenti dan keluar, kalian nggak akan pernah sampai ke tujuan kalian. Gitu teman-teman, semangat semuanya. Semuanya sudah memberikan acknowledgement-nya, memberikan terima kasih kepada Ibu Farah karena sharing-nya sangat bermanfaat, ilmunya sangat bermanfaat dan inspirational. Semoga teman-teman di sini hari ini mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat, dan semoga bisa diterapkan juga ya teman-teman ya. Karena ketika itu hanya menjadi ilmu, iya, itu hanya menjadi ilmu, tapi ketika kita bisa menerapkan baik di dalam grup kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan memberikan begitu banyak hal yang berarti, baik untuk saya, baik untuk teman-teman, maupun untuk keluarga kita terutama ya tentunya ya, dan untuk jaringan kita, untuk grup kita. Semoga itu bisa bermanfaat dan menjadi hal yang berarti untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Ibu Farah yang sudah mau berbagi Sama, untuk kita semuanya. sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Langsung di Pastinya. Semuanya sudah bilang sangat bermanfaat. Sekali lagi Ibu Farah, terima kasih. Teman-teman, hari Kamis kita akan kembali berada di jam 19 bersama dengan Ibu Agnes Eka. Jadi beliau akan bercerita tentang gimana sih caranya bercerita tentang bisnis yang living. Jadi kan di antara kita mungkin masih ada yang suka maju mundur ya kalau mau cerita tentang bisnis ya, terutama di sosial media. Padahal kan kita pengennya orang-orang tahu tentang bisnis kita misalnya ya. Tapi mungkin kita masih agak ragu gitu ya. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa menceritakan tentang bisnis kita di yang living supaya orang-orang tertarik nih join sama kita. Nah, hari Kamis kita akan sama-sama belajar dari Ibu Agnes Eka. Kalau hari ini kita sudah belajar dari Ibu Farah tentang enrollment dan duplication. Terima kasih banyak Ibu Farah. Hari Kamis sama-sama kita dengarkan pengalaman dari Ibu Agnes Eka ya. Jam 19 ya teman-teman. Dan dikasih tahu sama teman-teman yang lainnya supaya kita bisa dapat ilmu lainnya di hari Kamis. Terima kasih teman-teman sekalian, sama-sama untuk terima kasih dari teman-teman. Ibu Farah, thank you. kasih Bu. Teman-teman sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di hari Kamis dan di training-training yang living berikutnya. Dah, selamat malam.